murid, tilmid, abdun jahilun, abdun marhumun, hamba yang bodoh, hamba yang terbujuk, hamba yang tersesat. Karena siapa lagi kalau bukan kita mengikuti daripada zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana perahu Nabi Nuh. Barang siapa tidak menggapai, menaiki perahu yaitu ahlul baiti Rasulullah, maka dikatakan tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Dan jamaah Khadim Rasul dan jamaah yang lainnya yang hadir di sini dengan seyakin-yakinnya bahwa seorang yang mengikuti daripada ahlu baiti Rasulillah, mengikuti daripada ahlu baiti Rasulillah akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Bersanding bersama Rasulullah, datang ke telaga Rasulullah, diminumkanlah Rasulullah, diampunkan dosa-dosa kita, diberikan keturunan-keturunan kita yang manfaat, diluaskan rezeki kita, disembuhkan daripada penyakit-penyakit batin maupun zahir, jauhkan daripada sihir, bala, musibah, luaskan rezeki kita. Ya Allah, berkahilah rezeki kita. Tiada lain adalah pintaan daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah karena dalam diri kita ibadah yang terberat, ibadah yang paling utama adalah cinta. Saya tidak punya amal sedikit pun, saya tidak punya amal yang bakal diterima oleh Allah, tetapi maksiat dan durhaka kita itu pasti diterima oleh Allah. Maksiat, durhaka, dosa itu pasti diterima, tapi kebaikan sedikit maupun banyak belum tentu diterima. Makanya kita cinta aja kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara jamaah ini banyak ustadz, banyak ngerti ahli agama, itu pasti, tetapi harus cinta kepada baginda Rasulullah. Nikmat, perbanyak solawat, insya Allah pintu-pintu rezeki dibuka, hati kita dibuka, hati kotor, hati busuk jadi baik. Bahkan tidak bisa untuk menjelekkan orang lain, orang-orang yang ahli solawat. Tidak bisa sedikit pun orang-orang yang ahli solawat di hatinya menjelekkan. Bahkan lidahnya tidak bisa untuk menjelekkan orang lain, keluh kesah tidak bisa. Orang lain itu walaupun berbuat salah tapi tidak bisa, karena hatinya bersolawat, bersanding dengan Rasulullah, di dalam mimpinya bersama Rasulullah, malam-malamnya bermunajat dengan Rasulullah, tetangga kirinya, kanannya, depannya dan jauhnya semuanya dimintakan doa, didoakan, diberikan kesehatan pada orang-orang yang orang-orang yang telah jauh dari kita supaya dekat dengan kita, seperti itu. Manfaat daripada majelis ini adalah majelis solawat, tidak lain majelis solawat. Karena solawat kata Allah Subhanahu Wa Taala yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu solawat dibalas 10 kali. Allah akan pasti wajib, Allah akan menerima daripada solawat kita. Wajib kata Allah, wajib. Dan Allah akan memandang dengan rahmat, penuh rahmat. Rahmatnya itu tingkat tinggi. Kalau orang bersolawat itu tingkatnya tinggi rahmatnya. Karena apa? Solawat itu adalah maknanya itu rahmatun ta'zimun, rahmatun yang agung, rahmat yang paling tinggi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika saya baca solawat, Allah akan memandang kita dengan rahmat yang agung karena luberan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ragu lagi jamaah, terserah Habib siapa yang mau ikuti, mau condong kemana terserah. Yang penting jangan sekali-kali di hati antum sekalian benci sedikit pun, walaupun sezarah pun, biji sawit pun, jangan membenci para habaib. Cintailah, kalau emang gak suka diam, berbanyak baca solawat buat Habib tersebut. Seandainya Habib itu gak bisa agama, doakan. Seandainya Habib itu ada yang maksiat, tutupi aibnya. Semuanya itu bermanfaat buat diri kita, karena setiap orang yang membuka aib akan kembali aib itu ke kita. Seandainya kita itu berbuat kebaikan, menerangkan kebaikan pada orang tersebut, hakikatnya kita akan dibuka kebaikannya oleh orang lain. Wa in ahsantum li anfusikum wa in